Sore hari. Cek. Thank you ya. Sore hari ini teman-teman, mari kita sama-sama datang dengan hati yang haus dan lapar sama Tuhan. Percayalah bahwa sore hari ini kita semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares. Tempat ini bukanlah hanya gedung, tetapi Allah hadir di tempat ini. I worship you in spirit and in truth. Once more time, sama-sama. I'm reaching for your heart. Angkat suara kita sama-sama. My life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power. Katakan Tuhan, aku rindu kuasa-Mu dicurahkan, kasih-Mu melawat kami semua. To face, I worship you in spirit. I'm reaching for your heart, Holy Spirit. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you. One more time, sama-sama katakan, hati yang haus sama-sama. Sing for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. Tempat ini menjadi kediaman-Mu ya Tuhan. Engkau hadir bertahta. You face to face, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for. Mari angkat tangan kita. I worship you in spirit. Once more time, dengan lembut sama-sama katakan, I'm reaching. Mari nyanyi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. We need you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. I worship you in spirit and in truth. Dari hatimu katakan, I worship you. I worship you in spirit and from your bottom heart. Say together, I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami sore hari ini. Kami yakin dan percaya tempat ini dikuduskan oleh Tuhan. Hati kami dikuduskan Tuhan. Tuhan, biarlah di tempat ini hadirat Tuhan melawat kami semua. Bangkitkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini tidak ada tempat untuk kedagingan di pikiran dan hati kami semua. Tidak ada tempat untuk kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami berikan otoritas penuh kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk bertahta. Sehingga firman-Mu memerdekakan kami semua dan mengubahkan kami semua. Kami haus Tuhan. Kami lapar akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua.
Kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Kak, bisa tolong di sini aja ya. Nanti kalau saya minta tolong aja baru main ya. Thank you. Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore. Aku melihat kita semua. Oh, thank you. Cek. Oke. Kita semua semangat mau dengar firman Tuhan ya. Siapa yang semangat katakan yes. Siapa yang haus katakan aku haus. Tuhan bilang gini, barang siapa yang haus minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Bukan berbicara tentang aqua, bukan berbicara tentang 2 tang, tapi ada roh Tuhan yang harus ada di dalam kita. Halo, kok nggak ada amen sih? Sama-sama katakan amen. Ya, sekali lagi thank you buat pengurus dan Ci Wawa yang memberikan kesempatan. Bersyukur banget bisa menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tema firman Tuhan yang diberikan di bulan ini yaitu hidup dalam apa teman-teman? Tuhan. Sama-sama katakan, saya mau hidup dalam Tuhan. Bilang kiri kanannya, jangan hidup di luar Tuhan. Iya, oke. Nah, kita harus ngerti dulu prinsip atau kebenaran yang murni tentang hidup di dalam Tuhan. Yang mau mengerti katakan yuhu. Oke, aku boleh minta tolong 3 orang mungkin ya, bisa tolong ke depan sini mungkin. Daniel, adakah teman-teman yang bisa tolong jadi volunteer? Mungkin Daniel boleh langganan soalnya kalau ke sini minta tolong Daniel. Ya di baju yang belakang, baju kotak-kotak merah siapa namanya? Saya lupa. Julian. Oke, thank you. Oke, supaya teman-teman gampang lihat mungkin dibawa aja ya. Oke. Tarik nafas. Ya, itu bukan olahraga. Oke. Ya, kamu di sebelah sini. Yang paling tinggi. Iya kan? Karena Tuhan itu berada di tempat yang maha tinggi. Ya, dia cocok jadi Allah, ya kan? Oke. Ya. Kamu di sini, Daniel. Yesus. Ya, ini bukan tahanan, tapi ini anak-anak Tuhan, ya. Ya. Kamu manusia. Oke. Siapa yang mau hidup dalam Tuhan? Katakan, aku mau. Oke, tapi kita harus tahu prinsip hidup dalam Tuhan yang benar dulu ya. Oke, jadi gini, kita mulai dari sini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan siapa? Ini tutup dulu, oke. Manusia hubungannya gimana? Gimana? Rusak. Iya benar rusak. Oke, hubungannya jadi apa? Terputus. Bukan karena Tuhan yang memutuskan, oke? Tapi siapa? Kurang tegas gitu, harus tegas. Siapa? Iya, oke ya. Jadi Allah nggak pernah mau jauh sama kita. Tetapi manusia yang apa? Nah, apa yang membuat manusia tidak bisa hidup dekat sama Tuhan? Apa teman-teman? Ada yang bilang, salahnya ular. Enggak. Ular itu gini ya, ular gini. Ular fungsinya cuman gini. Ayo makan buah. Nanti kamu sama seperti Allah. Buahnya enak kok. Durian kalah, ya kan. Mangga lewat, ya kan. Apa tuh, sinar Garut lewat, enak banget loh. Kak Re mau tanya, siapa yang ambil keputusan untuk jatuh dalam dosa? Ular atau manusia? Pinter, tepuk tangan dulu dong untuk diri sendiri. Oke, jadi yang punya keputusan untuk hidup di luar Tuhan bukanlah Tuhan. Oke, bukanlah ular. Gak apa-apa hari ini jadi ular dulu, gak apa-apa. Ya, bukanlah ular, tapi siapa? Oke. Nah, di zaman perjanjian lama akhirnya hubungan Allah dengan manusia jauh banget. Katakan jauh di mata. Lagi dilanjutin dekat di hati. Enggak, hubungannya jauh banget. Kalian tahu nggak kalau orang jatuh dalam dosa,
harus datang ke siapa? Ke siapa ayo? Ke imam. Terus kalau mau minta ampun sama Tuhan harus ngapain? Bawa apa? Domba. Harganya berapa? 1 motor ya. Bayangin gak, setahun kita lakukan kesalahan mungkin ribuan kali. Kali deh 1.000 kali 5 juta berapa? Ayo yang jualan boba, tahu? 5M. Setahun 5M. Kalau gaji kita UMR 4 juta, cukup gak? Artinya gini, sulit banget hidup sama Tuhan di zaman perjanjian lama. Sulit banget. Dan kalau kita lihat benang merahnya, waduh, manusia hampir jarang dekat sama Tuhan. Oke. Jadi manusia hubungannya di luar Tuhan. Manusia hubungannya jauh dengan Tuhan. Bukan karena Tuhannya. Oke. Kalian tahu ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang mereka pertama kali lakukan apa teman-teman? Mereka bersembunyi. Oke. Ketika mereka bersembunyi, siapa yang cari duluan? Kurang keras tegas dikit dong gitu. Siapa? Oke, dari sini kita harus ngerti. Tuhan selalu mau hidup dengan kita. Udah jatuh dalam dosa, dicari juga Adam, ya kan? Hawa, where are you? Mereka ngumpet. Pakai apa tuh? Pakai cawat. Tapi mereka bilang, kami takut Tuhan. Terus si Adam bilang, tuh perempuan yang salah. Dia kasih aku buah. Si Hawa bilang apa? Ular yang salah. Ular bilang apa? Ya udah salahin gue aja deh. Lebih bagus ular, ya kan? Dia ngaku kalau dia salah. Oke teman-teman, jadi hubungan antara Allah dengan manusia jauh. Oke, itu sebabnya karena Allah selalu mau dekat dengan kita, karena Allah selalu mau tinggal bersama dengan kita, karena kita adalah anaknya, sehingga Allah, kamu balik sini. Oke, kamu di depan sini. Datang menjadi apa? Manusia. Yang dinamakan siapa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapa? Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Nah, kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk mendirikan kerajaan Israel, no. Kedatangannya bukan kasih tahu, nih, aku Tuhan ya, yang datangnya dari surga, pakai malaikat turun, no. Tapi misi Yesus datang ke dunia, menebus kita dari dosa, supaya kita bisa hidup di dalam Allah. Oke ya. Jadi Yesus, yaitu Allah sendiri yang mengorbankan dirinya menjadi manusia, menebus dosa kita semua. Sama-sama katakan, menebus dosa saya. Supaya kita bisa dekat lagi sama Tuhan, oke? Supaya kita bisa hidup lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Dosa membuat kita nggak bisa jalan sama Tuhan. Kenapa? Sama-sama katakan, why? Kenapa teman-teman? Karena Tuhan itu suci. Tuhan itu apa teman-teman? Suci. Tuhan itu kudus. Jadi gelap dan terang gak bisa kawin, gak bisa jalan bareng-bareng. Itu sebabnya Tuhan gak bisa. Tuhan pengen tapi gak bisa. Karena udah ada hukum yang mengikat. Itu sebabnya perlu ada korban untuk selama-lamanya, yang mendamaikan kita dengan siapa? Allah. Akhirnya Yesus mati dan bangkit pada hari keberapa? Keberapa? Harus yakin dong, berapa? Ketiga. Jangan ditawar, emang 3 gitu ya. Lalu setelah bangkit dia menampakkan diri berapa hari? Malam kudus. Berapa hari teman-teman? Berapa hari kak? 40 hari.
Jadi Yesus menampakkan diri 40 hari. Nah setelah dia menampakkan diri, dia bilang sama murid-murid, aku mau pulang ke rumahku. Tapi aku akan apa? Mengutus rohku. Rohku dus. Sekali lagi sama katakan roh apa? Oke. Dia mengisi rohnya sendiri, yaitu roh Allahnya kepada manusia. Oke. Nah sekarang manusia boleh ke sini, kamu. Nah kita yang gak bisa hidup dalam Tuhan, kita yang gak bisa menang sama dosa, kita yang gak bisa ketemu Tuhan, Tuhan itu saking kudusnya. Bayangin kalau imam masuk ke ruang maha kudus itu harus dirantai teman-teman. Kenapa tujuannya dirantai, tahu nggak? Karena kalau mati ketahuan masih ada orang nggak. Saking kudusnya Tuhan nggak bisa ditemuin. Jokowi aja masih bisa ditemuin, benar nggak? Ada protokol 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi Tuhan saking kudusnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Itu sebabnya perlu ada harga yang harus dibayar. Ada darah yang tercurah supaya manusia bisa damai. Oke, Yesus di sini. Nah, sekarang Yesus dari sorga ya mengutus. Kamu bisa tolong pegang gini tangan kanan. Oke. Siapa? Roh Kudus. Sekarang Kak Re mau tanya. Roh Kudus diutus ke siapa? Ke manusia, tapi manusia yang gimana? Manusia yang percaya kepada Yesus. Sama-sama katakan orang percaya. Oke ya. Nah sekarang Kak Re tanya, Roh Kudus ini Allah bukan? Tadi kan Allah yang jauh susah diketemuin, gak bisa. Kayaknya hidup sama Tuhan tuh gak bisa. Gimana gak bisa. Tapi karena dia sayang banget sama kita. Siapa yang udah punya anak? Nah kok udah punya anak ya? Sedih gak kalau jauh sama anak? Saya sih belum punya, jadi belum ngerasa. Sedih gak kok? Kalau jauh gitu, ibaratnya sehari gak ketemu. Hati Bapak tuh kayak gitu teman-teman. Nah kenapa bapak-bapak bisa sedih jauh sama anaknya? Lah kan kita serupa dan segambar dengan Allah. Hati dan pikiran kita itu selaras dengan dia dulu. Jadi ada benihnya. Jadi kalau seorang bapak punya anak, terus jauh gitu ya, gak ketemu seminggu, aduh nangis, pasti nangis. Pasti nangis. Ya kan? Kebayang gak bapak di surga gak bisa dekat sama kita karena ada dosa di tengah-tengahnya. Saking sayangnya dia kirim Yesus. Yesus gak cukup. Yesus mati bangkit. Roh Kudus. Nah sekarang Karim mau tanya. Sekarang Tuhan yang pemilik alam semesta, yang menciptakan kita, ada di mana sekarang? Ayo, sekarang ada di mana? Ada di mana? Seringkali kalau kita doa berkat kan kita doanya kemana? Ke atas kan. Ayo kita arahkan wajah kita ke atas. Kita akan terima berkat Tuhan. Maaf ya Kare kurang setuju. Karena Tuhan posisinya bukan di luar lagi. Tuhan posisinya bukan di atas. Di atas adanya plafon. Di atasnya ada burung merpati. Tuhan bukan di luar lagi. Kalau dulu Tuhan di luar, oke? Dulu Tuhan susah ditemuin. Tapi sekarang bagi kamu dan Kare, Tuhan ada di mana? Sama-sama pegang hati kita. Ada di mana? Ada di mana? Ada di hati. Ada di hati. Percaya nggak? Percaya. Kamu percaya nggak? Kamu percaya gak Tuhan yang besar, yang punya surga, Tuhan yang penuh sayang ada di hati kamu? Percaya. Oke, kamu percaya? Percaya. Percaya. Semuanya sama-sama katakan saya percaya. Tuhan ada di hati saya. Oke, persepsi kita harus diubah guys. Jangan gini. Tuhan itu ada di luar, saya harus terima. No. Tuhan udah di sini.
Tuhan itu bukan kayak teman kita harus disamperin dulu, hari apa gitu ya, janjian dulu. Kamu ada waktu nggak nanti malam? Tuhan itu nggak gitu, dia udah di sini. Sorry ya, even kalian nggak di luar ibadah ini, setiap hari dia ada di sini. Tetapi kita berusaha hidup di dalam Tuhan. No. Hidup di dalam Tuhan artinya gini. Kita harus menyadari dia ada di dalam kita. Amin. Sama-sama katakan, saya sadar sekarang. Sekali lagi, saya sadar sekarang. Tuhan ada di dalam saya. Oke, ini penting banget. Gak tahu Kare dapat pesan penting. Apa yang membedakan kita dengan orang di luar Tuhan? Orang di luar Tuhan, Tuhan yang masih di luar. Mereka cari, oh di kolong kali ya, oh di sini kali ya, di patung ini kali ya, di pohon ini kali ya, di pinggir jalan. No. This is not our God. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang ada di tempat-tempat. Bukan ada di sini ya Tuhan ya. Tuhan. Atau mungkin nih, Tuhan. Kagak bisa ngomong. Bisa ngomong gak tuh? Tuhan. Tuhan. Sama-sama katakan, capek deh. Tuhan kita ada di mana? Come on. Kalian harus sadar, kita ini berharga banget. Tadinya jauh, sorry agak begal diri lama, gak apa-apa ya. Berkatnya spesial, amin. Jauh banget, ketemu aja harus bayar domba. Terus harus diperantarai imam. Tuhan itu jauh banget. Orang-orang khusus doang, tapi karena dia sayang sama kita, dia mau tinggal di mana? Di dalam kita. Sama-sama bilang kiri kanan, kamu orang spesial. Kamu dipilih Tuhan. Oke, kamu boleh duduk, kamu juga boleh gantian istirahat. Oke, nanti taruh di situ aja boleh kertasnya. Duduk dulu ya. Oh, kamu tar dulu, manusia dan roh kudus. Ada sesinya. Oke. Jadi prinsipnya bukan outside in, tetapi dia sudah di dalam. Oke. Jadi kalian harus mengerti, Roh Kudus ini bukanlah roh apa gitu ya. Kok ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ini Tuhannya 3 nih ya kan, seringkali kita bertanya gitu ya. Bahkan sampai hari ini masih didebatin terus, benar nggak teman-teman? Itu bukan Allah yang beda, Allah yang sama. Sama-sama katakan Allah yang sama. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Hal yang menciptakan kamu adalah sama nggak? Kok kurang yakin gitu sih? Halo, sama nggak? Oke. Sekarang kita semua buka dulu Kejadian 1 coba. Kejadian 1 boleh minta tolong. Agak pegel ya, taruh apa turunnya dikit. Pegel ya. Kejadian 1 ayat 1. Boleh minta tolong. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua. Nah, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bumi apa? Dan apa? Gelap gulita menutupi apa? Samudranya. Dan apa? Perhatikan. Oke, sekarang aku mau tanya. Roh Allahnya di mana di sini? Di atas apa? Bukan di atas kolam koi, bukan ya. Di atas permukaan air. Berarti air yang dulu kayak gimana? Samudra gitu ya, laut ya. Coba kalian bayangin roh Allah melayang-layang di permukaan air. Berarti logikanya gini. Allah turun gak dari sorga? Oh, ini penting banget loh. Kapan pertama kali Allah turun ke dunia? Ini. Oh, tapi banyak yang gak nangkep. Roh Allah melayang-layang di mana? Permukaan air yang mana teman-teman? Tapi pertanyaannya, kenapa waktu roh Allah melayang-layang, kenapa nggak masuk ke Adam dan Hawa? Karena manusia
serupa dan segambar dengan Allah, selevel. Kudus, suci, hatinya bersih dan lain sebagainya. Tapi dosa merusak gambaran kita, merusak hubungan kita. Hidup kita terpisah dengan Tuhan. Kita gak jalan dengan Tuhan. Dosa merusak kita. Itu sebabnya perlu ada korban Yesus. Saking sayangnya dia. Dulu dia melayang-layang doang, tapi sekarang di mana? Come on guys, ini suatu anugerah. Can you see that? Bisa nggak kalian melihat itu teman-teman? Dulunya cuma melayang-layang di atas air. Ciptakan bumi, jadi. Cakrawala, jadi. Apalagi daratan, jadi. Dulu cuma melayang-layang, sekarang di mana? Nama kamu siapa, sorry? Cindy. Sekarang ada di dalam Cindy. Bertahta, memimpin hidup Cindy. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Thank you Cindy. Silakan. Oke, ini baru mulai. Canda ya teman-teman. Nah jadi sekarang kita semua udah punya persepsi yang sama, sudah punya keyakinan yang sama, bahwa Tuhan itu bukanlah di luar. Sekali lagi kalian ibadah bukan karena mencari Tuhan ada di gedung ini. Halo? Tetapi karena kalian adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman, anak Allah yang di dalamnya ada Allah, harus beribadah. Jadi bukan karena oh Allah ada di rumah sini, no. Di gedung sana nggak ada, enggak, ada di sini. Amin. Oke, nah sekarang gimana sih caranya hidup dengan Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam diri kita? Yang pertama yaitu sama-sama katakan bergaul. Kita lihat Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Wah. Allah kan tadi kita udah yakin ada di sini. Tetapi masalahnya apakah kita bergaul dengan dia? Bergaul itu artinya gini, kita bersahabat dengan dia. Kita berinteraksi dengan dia. Begitu banyak dulu sebuah pemahaman yang keliru di dalam gereja. Datang ke gereja diem aja. Tapi gak pernah ngobrol dengan Tuhan. Semua doa dibaca. Semua ayat dihafal doang. Tapi mereka gak punya hubungan yang dengan Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus belajar teman-teman bahwa kekristenan adalah hubungan. Sama-sama katakan kekristenan adalah hubungan. Jadi Tuhan selalu menginginkan hubungan dengan kita teman-teman. Nah misalkan kalian gini. Kalian punya teman lagi nongkrong gitu ya di kafe. Ada bertiga, aku sama Kak siapa maaf namanya? Kak Hosea. Aku kan lagi nongkrong di kafe. Terus aku ngajak ngobrol dia gitu ya. Kamu abis ngapain? Tapi Kak Hosea cuman, sorry Kak boleh contohin sambil main handphone gitu ya. Cuma main handphone doang. Gitu ya. Terus aku ngomong ya. Tadi kuliah gimana? Terus main handphone terus coba. Kira-kira ini bergaul gak? No, bergaul itu gini. Tadi makan siang apa bro? Kayaknya semakin banyak lupa. Oke, pertanyaan lain ya. Makanan kesukaan apa? Makanan kesukaan. Banyak ya, banyak banget ya. Yang paling disuka apa? Somai. Apa? Somai mungkin. Somai. Siapa yang suka somai? Enak juga somai ya. Nah ini bergaul. Ada interaksi, ada komunikasi dua arah. Nah, yang Tuhan mau setiap hari kita bergaul dengan dia. Jadi kita harus punya kesadaran bukan hanya saat teduh. Kalau kalian saat teduh itu bagus banget. Tapi yang Tuhan mau kita naik level. Dari saat teduh, tetapi dimanapun kita berada, kita selalu ngobrol gitu ya. Pernah gak kayak gitu? Tuhan, saya mau kerja nih. Tolong saya ya, nanti gimana ya baiknya. Selalu ngobrol dengan dia. Nah kalau kita semakin bergaul dengan dia,
kita akan semakin peka mendengar suara Dia. Sama-sama katakan, saya mau peka. Contohnya gini ya, kita nikah 2020 di bulan November, udah 1 tahun lebih pernikahan. Saya sering banget ngobrol sama istri saya, malam-malam suka ngobrol, ngalor tidur, bisa pelayanan, bisa usaha dan lain sebagainya. Jadi karena kami bergaul, akhirnya kami saling kenal. Dan saya peka dengan suara Dia. Bukan hanya suara teman-teman, lirikan matanya aja udah tahu. Misalkan gitu ya, lagi makan, mau ngambil samcan gitu, dia udah lihat gini, jangan kebanyakan gitu. Padahal gak ngomong loh, cuman gini doang. Oh udah tahu, jangan kebanyakan, ya kan. Mau ngambil sambal, ya kan, dia udah lirik gini aja, oh gak boleh. Karena kita bergaul jadi peka, benar gak? Yang benar katakan yes. Oke. Nah oke ya, contohnya gini. Kalau seandainya di ruangan ini perempuan ada berapa nih? Ada kurang lebih 8 ya. Oke, semuanya dalam hitungan kelima sama-sama panggil saya Kak Re ya. Kamu juga ya sayang ya. Oke. Siap? Khusus perempuan ya. Saya ngeliat sini, saya nggak tahu yang di mana gitu ya. 1, 2, 3. Oh, saya ingat di sini. Kenapa? Karena bergaul. Ya kalau kamu bergaul, kamu makin peka. Ini suara istri saya gitu. Ini suara pacar saya. Tapi coba kalau nggak pernah ngomong, nggak pernah ngobrol, nggak peka. Kalau kalian ingin hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, kalian harus banyak ngobrol dengan Tuhan. Yang mau katakan yes. Semakin kalian banyak bergaul, seperti Henokh. Dia menjadi orang yang spesial. Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Saya percaya kalau hidup kalian bergaul dengan Tuhan, hidup kalian akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kalian akan diberkati Tuhan, akan semakin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Tapi harus bergaul. Oke, gak cukup hanya bergaul. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Gak banyak-banyak kok teman-teman ya. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi yang kedua adalah kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan yang ada di sini, adalah sama-sama katakan mengasihi. Katakan saya mau mengasihi Tuhan. Oke, teman-teman, seringkali prinsip kita salah nih. Prinsip kekristenan kita salah dalam mengasihi Tuhan. Saya boleh minta tolong saya? Ya, udah kayak ujian ya, banyak paper. Oke. Yang ini sayang, sorry, yang ini. Ini nggak usah. Oke. Nah, saya jadi Allah, istri saya jadi manusia. Cowok kan nggak boleh kalah ya kan. Oke. Ya. Nah, kita mengasihi pasti ada tujuannya. Siapa yang kita kasih, betul ya? Allah. Misalkan kalian kasihi orang tua, ada tujuannya. Jadi harus tahu siapa yang kita kasihi. Nah, sekali lagi jangan salah ngerti. Jadi Allah adalah kasih, oke? Jadi Allah sampai kapanpun, seperti lagu TikTok mengatakan, Tuhan Yesus tidak kasihnya tidak akan berkurang. Sama-sama katakan tidak akan berkurang. Sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan sampai selama-lamanya. Jadi gini, kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi gak? Halo teman-teman, tetap mengasihi gak? Kita hidup jauh dari Tuhan, kasih Tuhan berkurang gak? Halo. Jadi kalau kalian datang ke gereja gini, apakah itu menambahkan Tuhan sayang kalian? Ayo, seringkali persepsi kita gini, saya datang gereja supaya Tuhan makin sayang sama saya. No. Saya jadi orang baik supaya Tuhan makin cinta saya. No. Kare mau bilang gini, sampai kapanpun, sehancur hidupnya hidup kamu, kasih Tuhan gak pernah berubah. Mau bukti?
Sejarah sudah catat, Yesus bukan dongeng. Kalau kalian pergi ke Israel, kalau kalian belajar sejarah, seorang ahli Yahudi bernama Yosefus, dia tulis bahwa Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, mati di salib. Jadi teman-teman yang masih remaja harus belajar, Yesus itu bukan dongeng seperti maling kundang. Ya kan, kalau dikutuk jadi apa? Batu. Yesus itu bukan dongeng seperti Naruto. Yesus sejarah, sama-sama katakan sejarah. Kalau sejarah bisa diubah nggak? Halo teman-teman, sejarah bisa diubah nggak? Contohnya Indonesia merdeka 1945. Kayaknya nggak cocok nih. 1950 aja bisa nggak gitu? Kagak bisa. Karena sejarah ada bukti yang jelas teman-teman. Jadi Yesus yang dia adalah Allah yang jadi manusia. Bukti bahwa dia sayang sama kita. Oke? Makanya ayat ini dibilang gini. Karena Allah apa? Lebih dulu mengasihi kita. Oke, sekarang prinsipnya gini ya. Manusia mengasihi Allah bukan untuk menambahkan kasih Allah. Tetapi karena manusia hidupnya seringkali dikuasai dosa, hidupnya seringkali merasa bersalah, merasa gak layak, merasa gak mampu. Manusia sebenarnya yang butuh kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya gimana cara yang terbaik supaya kita mendapatkan kepenuhan kasih Allah teman-teman. Karena kasih Allah itu udah ada, tapi kita kayak gini loh. Ada orang ngasih boba, misalkan Ruli gitu ya. Dia, ayo yang mau boba gratis. Kalau kalian mau dapat bobanya, kalian harus ke sana, bener nggak? Tapi kalau kalian di sini aja, ya udah kehabisan, bener nggak sih teman-teman? Nah jadi gini, boba ya, bobanya ready. Misalkan ada 100, tapi kalau kalian nggak ambil, kalian nggak dapat. Sama kasih Allah itu ready, available, tersedia buat kamu teman-teman. Dan ada di mana? Di sini. Tapi kita yang perlu datang sama dia, Tuhan aku mengasihimu. Supaya hidup kita diubahkan. Semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalian datang ke gereja bukan berarti supaya Tuhan makin sayang sama saya. Jangan lagi disesatkan oleh pengajaran yang tidak benar. Karena Tuhan sudah sayang sama kamu. Ketika kamu lahir di dunia ini, Tuhan sudah sayang sama kamu. Ketika kamu dibaptis, Tuhan berkata, I love you. Bahkan ketika kamu jatuh dalam dosa, ketika kamu onani, ketika kamu lihat pornografi, Tuhan bilang gini, I still love you. Come on. Bahkan ketika kamu menipu orang lain, bahkan ketika kamu berbohong kepada orang tuamu, Tuhan tetap bilang begini, I still love you. Jadi kita mengasihi Allah sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk menerima kasih Allah, no. Tetapi karena kita manusia yang lemah. Digoda iblis dikit, down. Ada masalah dikit, kelemar-kelemar. Ya kan, bener gak sih? Ada keuangan lagi goyang, langsung lemas. Dibully sama teman langsung ciut. Itu sebabnya Tuhan bilang, datang sama aku. Mari mengasihi aku. Jadi kita mengasihi Allah karena kasih Allah sudah penuh dalam kita. Sama-sama katakan, sudah penuh. Oke? Kalau kalian punya mindset ini, hidup kalian beda. Soalnya kalian gak nyari lagi. Gak nyari, ayo penuhin dong Tuhan. Karena udah ada di dalam ya. Yang percaya katakan amin. Thank you, sayang. Oke, jadi ketika kita mengasihi Allah, hidup kita akan memberi diri untuk dipimpin oleh Allah. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Sama-sama katakan, saya mau dipimpin oleh Tuhan. Boleh minta tolong Daniel ke depan sebentar. Contoh kita orang yang mengasihi Allah terlihat dari kita mau dipimpin atau enggak. Daniel boleh di tengah. Oke. Daniel ini Tuhan, aku sebagai manusia ya. Nah kalau Tuhan yang sudah di dalam kita berkata, ayo kamu harus semangat belajar. Contohnya kamu ke kanan ya, ke kanan. Stop,
Nah, kita harusnya kemana? Kanan. Oke. Nah, ini merupakan gambaran bahwa kita mengasihi Tuhan. Artinya hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Oke ya. Nah, tapi kalau seandainya Tuhan yang ada di dalam kita, pemimpin hidup kita berkata, kamu jangan mencuri misalkan ya. Coba Tuhan ke kanan dikit. Ya, tapi kita ke kiri tetap mencuri. Menurut teman-teman, kita mengasihi Tuhan gak? Dan masalahnya, ini miris banget pas aku siapin materi ini Tuhan. Masalahnya Tuhan itu kan bukan di luar. Di mana teman-teman? Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia bisa merasakan. Dia bisa merasakan. Alkitab bilang Roh Kudus jangan didukai. Artinya apa? Roh Kudus bisa duka. Benar? Alkitab bilang gitu ya, bukan saya yang menafsir ya. Jangan mendukakan siapa? Berarti Roh Kudus bisa berduka nggak? Oke, sorry. Kalau setiap hari kita onani, pornografi, nyolong, mikir jelek, come on, Roh Kudus di sini. Coba pikirin apa perasaan dia. Dia berduka terus. Tapi berdukanya bukan kayak kita ya, berduka terus galau gitu, bukan gitu ya. Dia merasakan, tapi dia tetap benar dan suci. Nah, beda ya. Dia merasakan duka tapi tidak kayak manusia. Tapi dia tetap benar dan suci. Itu kedukaannya. Siapa yang mau hidup dalam Roh Kudus, sama-sama katakan saya mau. Karena mau titip pesan. Ini pasti Tuhan yang mau sampaikan. Jangan buat duka Roh Kudus. Caranya gimana? Kalau Roh Kudus bilang, sayang sama orang tua, coba ke kiri. Tolong ya. Hormati orang tua, sayang sama orang tua. Kita yang sudah punya Roh Kudus di dalam, harusnya gimana? Oke. Aku mau sayang papa. Aku mau sayang mama. Karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau menghormati Tuhan. Bukan supaya aku diberkati. Karena aku mengasihi. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi teman-teman. Jangan lagi berpikir Tuhan itu di luar. Jangan lagi punya persepsi Tuhan itu. Terus kita doakan begini kan. Ke atas gitu tuh. Tolong Tuhan. Gitu. Karena kita berpikirnya gini. Yesus naik kemana? Kemana teman-teman? Berarti posisinya kalau persepsi kita Yesus ada di mana? Tapi kita lupa. Yesus bilang gini. I send my spirit to you. I send the Holy Spirit to you. Jadi Yesus kirim rohnya kemana? Bukan di atas lagi, tapi di mana? Di sini. Amin. Amin teman-teman. Rohnya di sini. Jadi setiap hari kasihi Tuhan dengan cara hidup dipimpin oleh Tuhan. Jika di antara kita ada yang tertegur hari ini, itu tanda bahwa Tuhan sayang kamu. Kalau kamu masih ditegur Tuhan sampai hari ini, berarti kamu disayang sama Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mendengar Tuhan adalah orang-orang yang tidak lagi mau berjalan dengan Tuhan. Tapi karena percaya, kita semua di sini mau hidup di dalam Tuhan. Yang mau hidup dalam Tuhan katakan amin. Oke, sama-sama kita bangkit diri. Thank you Daniel. Sayang, bantuin. Lagu yang tadi Kak, Come Holy Spirit. Dikunci apa ya tadi? Boleh. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul.
And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, follow me now. Mari datang sama Tuhan. I need. Dia gak jauh, dia ada di hati kita. Dia Tuhan tinggal dalam kita. Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi katakan, come Holy Spirit. Ada di mana? Sama-sama katakan di sini. Bukan di luar, ada di sini. I need your anointing, come in your power. We love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Sama-sama kita katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see face to face. Come on, I worship you in spirit and I'm reaching for your heart, Holy Spirit, drawing me closer to you. I feel your power with where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for Holy Spirit. You are here, Lord Jesus. Oh, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart, a light in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Roh Kudus, we love you. Siapa yang mau mengasihi Roh Kudus, taruh tangan kananmu di hati ini. Mari kita tutup mata kita. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau memilih kami untuk tinggal di dalam kami. Engkau mengirim Roh-Mu ada di dalam kami. Kami mau bergaul denganmu. Kami mau mengasihi-Mu, Roh Kudus. Ampuni kami kalau kami sering mendukakan Engkau, sering melukai hati-Mu. Roh Kudus, ampuni kami jikalau kami gak taat. Kami tidak mau dipimpin oleh suara-Mu. Kalau kami tidak punya waktu untuk bergaul denganmu, ampuni saya, Roh Kudus. Sama-sama katakan, forgive me, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Sama-sama katakan, I love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Roh Kudus, pada sore hari ini, jamah setiap hati kami semua. Jamah setiap hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai hari ini, dosa tidak lagi menguasai kami, tapi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kami. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati ya semuanya ya.
Taruh sini aja, oke. Thank you, sayang.